Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Samor. Insya Allah di sini kita akan mengulas tentang bagaimana sih manajemen kualitas yang ada di Samor sini. Yang mana anggota ini beranggotakan saya pribadi, Hilman, ini Fitri, dan satunya lagi sebagai kameramen sekarang ini ada Biva. Yuk kita ulas sedikit tentang manajemen kualitas yang ada di Samor. Jadi, saya akan memperkenalkan apa itu Samor. Samor itu berdiri sejak tahun 2020. Basicnya online dan Korean cake. Di sini bisa customize kue-kue ulang tahun yang customer mau. Dan seiring berjalannya waktu kita juga buka tempat untuk les mengajar teman-teman semua yang mau belajar bikin kue. Pit, kalau Samar sendiri apa ya, pembuatan kuenya itu bisa dikasih bebas kan? Bebas, terserah kamu maunya gimana. Terus karakternya atau desainnya atau temanya yang sesuai yang kamu mau. Kalau harganya sendiri berapa Pit dari kisarannya rata-rata? Kita tuh start dari 250.000 itu yang extra small sampai 435.000 itu yang large. Boleh ke lainnya? Nah, Pit, kan ini udah dari tempat pembuatannya ya. Kalau dari pembuatan dari awal sampai jadinya itu ada masa expired? Ada. Kalau kita kebetulan semua bikin kuenya itu made by order. Jadi kita bikin kue kalau orderannya udah masuk. Dan biasanya kita bikin H-1 dan supaya kuenya lebih fresh dan kualitasnya tetap baik sampai nyampe ke customer, kita wrap seperti ini. Bisa dilihat. Jadi kuenya di wrap supaya tidak ada udara yang masuk dan gak kering. Terus kita masukin ke kulkas atau chiller. Ini suhunya 5-7 derajat. Jadi nggak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu dingin nanti dia bakal rusak dan permukaannya kering. Kalau terlalu panas juga nanti bakal banyak jamur, jadi dia bakal cepat rusak dan dijamur dan busuk. Terus kalau misalnya nih bahan dasar apa ya, kayak susunya ya, itu ini kan 1 liter kan? Ya. Ini bisa habis 1 kue atau gimana? Ini biasanya tuh bisa 3-4 kue satu liternya. Dan biasanya kita tuh nyimpen di gini. Ini kan kita harus ngestok ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngestok dan ditaruh di chiller aja, ini tuh bakal cepet rusak karena dia tuh ada kayak expirednya. Jadi beberapa bulan setelah dibuka ini pasti ada expirednya. Dan caranya kita supaya nyimpen si bahan-bahan ini tetap bagus, kita taruhnya di freezer. Dan 1 hari sebelum penggunaan itu dikeluarin dan dimasukin ke chiller. Kenapa nggak disimpan di chiller aja semua stoknya? Karena kalau kita simpan di sini terlalu banyak stoknya dan yang nggak dipakai itu bakal cepat rusak kayak gitu. Terus kalau misalnya itu yang apa ini? Krimnya apa? Ya, ini krimnya yang sudah dikocok dari situ. Berarti yang ada di tempat ini itu semuanya benar-benar alami ya? Tidak ada bakal lewat yang semuanya fresh, semuanya dibuat made by order. Jadi kalau udah ada orderan masuk baru kita bikin. Jadi kita nggak stok kue. Nah, untuk krim yang tadi aku bilang, biar gimana sih caranya nyimpen supaya krimnya tetap bagus dan tetap awet lama ke expirednya. Kita masukin freezer kayak gini. Wow. Ini kan bakal jadi beku ya krimnya. Nih jadi es batu gini. Ini sehari sebelum digunain kita masukin chiller, baru bisa dipakai lagi. Dan ini bakal nyimpen masa expirednya lebih lama. Jadi kalau misalnya cuman sebulan 2 bulan, tapi karena kita freezerin ini bisa jadi setengah tahun kayak gitu. Berarti kualitas di sini emang sangat terjamin ya? Iya, benar-benar diperhatikan sekali. Dan ini juga ini nggak perlu masuk kulkas karena ini susunya full cream. Tapi kita juga tetap naruhnya ini Vivo, jadi yang awal masuk, awal keluar.
Nah kalau susu kayak gini kan biasanya ada penyimpanannya, ada berapa derajat dari Iya. suhunya. Ini berapa derajat? Ini biasanya di suhu ruangan aja. Pokoknya nggak boleh kena matahari langsung aja, nggak boleh lebih dari 25 Oke. derajat Celcius. Terus nggak boleh kena matahari langsung. Kalau misalnya udah dibuka, masuk kulkas. Karena Oh. kalau nggak masuk kulkas nanti bakal basi. Terus kalau misalnya bikinnya kue sendiri nih, buat ovennya itu berapa derajat? Buat si hasil kuenya tuh bagus gitu. Karena kita ada beberapa jenis cake, ada sponge cake, ada cheesecake. Itu tuh tergantung jenis kuenya, suhunya buat nge-bake-nya juga beda-beda. Oke sih. Oke Pit, tadi kan ada pertanyaan lagi nih. Kadang kan saya dari kue sendiri, kalau misalnya pribadi suka beli ya di toko kue sebelah, suka ada rasa yang berbeda. Itu biasanya dari apa aja? Biasanya sih dari bahannya ya, kan biasanya tuh harga bahan tuh naik turun. Oke. Kadang tokonya tuh nggak menerapkan kualitas yang bagus tuh, kadang dia ganti. Misalnya sebelumnya pakai merek A, terus misalnya di pasaran A-nya jadi langka atau jadi mahal, terus dia ganti ke merek B. Itu kan bisa mengurangi rasa ya. Oke. Terus kalau enggak mungkin dari proses pembuatan tidak diperhatikan dengan baik, terus ada beberapa mungkin yang miss atau salah dalam proses pembuatan kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada human errornya juga. Iya. Gitu ya. Misalkan contohnya biasa di sini yang bikinnya fullnya itu siapa, nah ternyata nggak ada orang Iya, itu. dan mungkin ada ada step yang terlewat atau gimana, itu bisa juga mempengaruhi rasa dan kualitas. Oke, menarik banget nih tentang kualitasnya ini. Berarti benar-benar nerapin banget yang namanya manajemen kualitas berarti di sini ya. Dengan menjamin yang paling terpenting adalah rasa. Iya, rasa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga ke depan kita bisa kembali bekerja sama. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita bisa collab ya. Collabs ya. Oke, ditunggu di RSM 09. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.